Maskernya dipakai, Pak. Yang jualan tolong pakai masker. Pakai ya maskernya ya. Pakai masker. Kalau nggak pakai masker, tak bukan. Jadi saya minta untuk penyelesaian COVID masalah ini janganlah kita pakai data fakta atau drama dan sebagainya. Mari kita real di lapangan. TNI Polri mendukung sepenuhnya. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Prime Show with Ira Kusno. Jumlah kasus positif yang terkonfirmasi terus bertambah. Hari ini kenaikan angka kasus positif sangat mengejutkan kita. Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 yang terkonfirmasi mencapai 2.657 kasus, sehingga total kasus positif telah mencapai 70.736 kasus. Pemirsa, lebih dari 2 pekan Provinsi Jawa Timur menyalip Ibu Kota DKI Jakarta menduduki peringkat pertama. Ini menunjukkan Jawa Timur sebagai epicentrum baru persebaran virus corona. Menurut data resmi dari info-covid19.jatimprov.go.id, hingga hari ini Jawa Timur mencatat total kasus positif mencapai 15.484 kasus, di mana yang sembuh mencapai 5.582 dan yang meninggal 1.125 orang. Setelah diberi waktu 2 minggu oleh Presiden Joko Widodo untuk menurunkan kasus positif COVID-19, usaha yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur tampaknya belum menunjukkan hasil yang signifikan. Dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, masih ada 12 daerah yang masuk kategori zona merah atau beresiko tinggi. Dan 7 diantaranya adalah: pertama, Kota Surabaya mencatat angka kasus positif mencapai lebih dari 6.600. Di mana yang sembuh, Anda bisa lihat di layar, mencapai lebih dari 3.100 dan yang meninggal dunia 557. Sementara itu di Kabupaten Sidoarjo jumlah kasus positif mencapai lebih dari 2.100, yang sembuh adalah 356 dan meninggal dunia 131. Kabupaten Gresik, angka kasus positifnya sebanyak 1.055 kasus, sembuh adalah 163 dan yang meninggal dunia 97. Kabupaten Jombang, angka kasus positif mencapai hampir 400 kasus, 124 diantaranya sembuh dan kasus meninggal ada sebanyak 38 orang. Kota Malang, jumlah kasus positif mencapai 305, di mana 78 sembuh dan meninggal dunia sebanyak 24 orang. Anda bisa saksikan kembali di layar, ini adalah Kota Malang. Kemudian ke Kabupaten Kediri, kasus positifnya adalah sebanyak 261, 69 kasus sembuh dan kasus meninggal sebanyak adalah sebanyak 16. Dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jatim dengan DPRD Senin lalu, sempat muncul wacana digelar kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan juga lockdown atau karantina wilayah antar kecamatan. Dan berikut pernyataan Pak Jokowi. Jawa Timur menjadi daerah dengan kasus COVID-19 terbesar di Indonesia. Hal tersebut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dan memerintahkan pemerintah daerah segera lakukan penanggulangan. Dalam kunjungannya ke Jawa Timur, Presiden memberikan waktu 2 minggu kepada pemerintah daerah untuk mengatasi masalah COVID-19. Dan tenggat waktu tersebut berakhir hari ini.
Oleh sebab itu saya minta dalam waktu 2 minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi. Pemirsa, selama sepekan terakhir terus terjadi penambahan jumlah kasus positif di Jawa Timur. Pada 2 Juli mencapai 361 kasus, lalu naik di 4 Juli dengan penambahan 421 kasus perharinya dan terus naik di 5 Juli mencapai 629 kasus. Hari ini penambahan kasusnya mencapai 517. Dan pemirsa, malam ini saya telah terhubung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak dan kita akan berbincang mengenai perkembangan percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Namun sebelum kemudian kita melakukan tanya jawab, saya ingin menguji nih Mas Emil menjawab pertanyaan berikut dengan kalau orang bilang rapid test, tapi ini ada rapid answer, artinya jawaban yang cepat. Selamat malam Mas Emil. Selamat Mas malam. Emil. Ya, selamat malam. Sudah jelas suara saya, Mas? Sudah jelas, Mbak Ira. Ya, sudah jelas ya. Mas Emil suaranya agak lebih keras sedikit, Mas. Agak lemah di sini. Oh, baik. Ya, Oke. ini lebih mantap, Mas. Baik, kita ada waktu, Mas, untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut sebelum nanti kita tanya jawab mengenai perkembangan untuk penanganan COVID-19 di Jawa Timur yang masih naik angkanya ya. Sudah siap, Mas Emil? Waduh. Sudah siap ya, Mas Mau Emil? ditanya apa ini, Mbak Ira? Ini Silakan. pasti bisa dijawab. Yang pertama, Mas, apa yang lebih penting dalam pencegahan infeksi virus corona? Sering cuci tangan atau gunakan masker menurut Mas Emil? Gak boleh jawab atau ya, Mas? Gunakan masker. Oke, pertama Nggak- masker, baru bahaya cuci loh, Mbak tangan. Ira, karena dua-duanya begini. Gunakan masker dengan asumsi dia berinteraksi di luar. Oke, jadi Tetapi gunakan tanpa masker. mencuci tangan, ini Ya, juga ketika bahaya. kemudian berinteraksi di luar ya, Mas, sesudah itu cuci tangan. Jadi artinya pertama masker terutama ketika sering interaksi. Pertanyaan kedua, Mas, kota mana di Jawa Timur yang warganya paling kurang disiplin dalam menggunakan masker? Apa laporannya, Setelah kami Mas? berkeliling, begini. Ini berkorelasi juga dengan tingkat aktivitas. Jadi memang kawasan Surabaya Raya ini, baik Sidoarjo, Gresik, Surabaya gitu ya, ini memang mereka aktivitasnya sangat intensif gitu. Dan dengan banyaknya aktivitas proporsional juga dengan jumlah kasus yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Jadi kalau kuantitatif ya memang linier adanya di sini. Oke, bukan baik, bukan Mas Emil. artinya bukan daerah lain itu orangnya lebih patuh loh, tapi kasusnya lebih banyak di sini Ya, pelanggarannya. ini soal persentase secara linier ya. Tadi Mas Emil bilang kalau insinyur memang jawabannya ini nggak bisa rapid answer, ini mesti ada penjelasannya. Oke, pertanyaan terakhir, Mas. Tenggat waktu 2 minggu dari Presiden yang meminta soal penanganan corona di Jatim sebenarnya cukup atau tidak sih? Cukup untuk membuat kita mengakselerasi semua fondasi yang benar ke depannya. Setelah Pak Presiden datang, testing kita mencapai, jadi alat tes kita meningkat drastis, kemudian kapasitas rawat itu juga ditingkatkan drastis, kemudian kita sudah menggodok sebuah perda yang dengan sanksi yang akan lebih ketat. Nah, Oke, ini Mas Emil, tiga kita hal yang tahan di sangat sana, Mas fundamental Emil, untuk karena harus rapid menangani. answer, tapi jawabannya panjang betul. Ini bagian dari tanya jawab kita nih sebenarnya. Maaf, Oke, Mbak Ira. kalau beranjak dari situ sebenarnya, kalau dikatakan memang cukup, 3 hari terakhir bahkan seminggu angkanya masih naik terus. Padahal tadi dibilang cukup waktunya. Kalau angkanya naik terus, episentrumnya berubah dari DKI ke Jatim, artinya gagal dong, Mas? Epicentrum sudah berubah ke Jatim sebelum bahkan Pak Presiden datang ke sini. Itu satu. Secara angka yang dipublish hari ini loh, ya. Begitu, dan kami menyadari itu dan sangat menyadari itu, dan kita kemudian berupaya untuk melakukan berbagai langkah-langkah. Bahkan kami nggak segan-segan melihat apa yang dilakukan daerah lain yang tidak kami lakukan. Ya, salah satunya tentunya kan yang ditanya oleh banyak orang adalah di daerah lain, misalnya seperti Jawa Barat, mereka menerapkan
PSBB walaupun dinamakan PSBB yang menuju ke new normal begitu ya. Oke. Tetapi pada kenyataannya peraturan wali kota, peraturan bupati yang ada di Surabaya Raya itu juga menerapkan prinsip-prinsip yang relatif sama gitu dengan PSBB yang disesuaikan di sebentar, Mas. wilayah itu. Kalau tadi Mas Emil bilang nggak mau dianggap atau dikatakan gagal gitu ya, tetapi kan ini secara fakta angkanya masih naik terus. Jumlah tenaga kesehatan yang kemudian meninggal dunia ini juga meningkat di Jawa Timur. Apakah ini artinya tetap dilihat sebagai sebuah keberhasilan? Dari mana parameter melihatnya? Wah, janganlah dalam situasi kayak gini kita menjudge diri kita berhasil. Selama masih ada nyawa yang melayang, selama masih ada apalagi tenaga kesehatan yang menjadi korban, itu kita jauh dari kata-kata berhasil. Tetapi begini, pada hari ini kita harus bergerak. Setiap elemen dari mulai gubernur, pangdam, kapolda, bahkan panglima bintang 3, Pangkogap Wilhan, sampai ke Babinsa, Babin-Kaptipmas, sampai ke staf yang ada di puskesmas, semua butuh energi Mbak Ira untuk bekerja. Dan mereka butuh evaluasi terhadap apa yang dicapai. Nah, setiap kali kita kemudian melihat bahwa angka ini masih meningkat, kita coba cari cara untuk meningkatkan intensitas. Pada saat kita lihat ada kerumunan di tempat umum, kemudian Pak Kapolda memutuskan untuk membatasi akses jalan-jalan protokol. Pada saat kita melihat kemudian di tempat-tempat umum ada risiko kerumunan di tempat-tempat ekonomi, maka dibuatlah jam malam lagi oleh beberapa Pemkot Surabaya. Emil, ini pada saat kita melihat ada Ya, Mas Emil, apa yang disampaikan barusan ini sesuai dengan hasil pantauan kami di lapangan. Tadi juga disebutkan bahwa tidak bisa dihakimi begitu saja, dinilai bahwa Surabaya adalah kota yang paling tidak disiplin gitu, warganya nggak pakai masker, karena ini tentu juga terkait dengan aktivitas sehari-hari. Tapi kita punya liputannya, kita lihat dulu nih Mas, seberapa disiplin sebenarnya warga kota Surabaya untuk menerapkan protokol kesehatan, karena prosentasenya yang terbesar saat ini ada di Surabaya untuk soal kasus positif. Setelah saya berjalan di pasar tradisional di salah satu titik di kawasan kota Surabaya, ternyata banyak pedagang yang tidak memakai masker. Nggak pakai masker nih, Pak? Nggak pakai masker? Kebetulan ketinggalan. Ketinggalan ya? Iya. Kok nggak takut nih? Enggak, sama sekali enggak. Nggak pakai masker, Pak? Kenapa? Nggak ada masker. Enggak. Nggak takut? Nggak takut. Jadi ini udah terbiasa kayak gini, Pak? Iya. Seperti ini sering nggak? Sering. Sering ya? Terus nggak takut nih sama COVID? Ya gimana? Enggak juga. Kena COVID jauh mati, gak kena COVID jauh mati. Wayane mati jauh mati. Ya sama kalau deket rumah emang nggak pakai masker. Nggak pakai masker gimana nih, Mas? Sumur. Oke, Mas Emil, jadi tadi alasan orang nggak bawa masker ini macam-macam. Mulai dari lupa, nggak takut kalau kena COVID, nggak punya masker gitu. Apakah kemudian orang tidak pakai masker ini terutama juga berkorelasi dengan rendahnya sanksi yang diberikan oleh pihak Pemda Jawa Timur, Mas? Selama ini belum ada regulasi yang ketat untuk soal itu. Gini, sanksi itu, jadi gini, Satpol PP itu adalah penegak perda dan jumlah Satpol PP se-Jawa Timur ada 169 kalau nggak salah ya. Ini dan itu bayangkan untuk provinsi 40 juta orang dengan 38 kabupaten kota. Maka memang positioning Satpol PP ada di pemerintah kabupaten kota untuk menegakkan perda. Saat kami dulu menjadi bupati juga sama bahwa positioning Satpol PP adalah penegak perda. Itulah sebabnya pada saat kita kemudian membuat komitmen, itu ditandatangani oleh bupati dan wali kota, disaksikan oleh Forpimda, itu kemudian isinya adalah satu, komitmen sumber daya, personil,
dan juga sistem untuk menegakkan aturan protokol COVID yang akan dituangkan dalam peraturan wali kota atau bupati. Nah, cuma saat ini apa yang disampaikan oleh wali kota dan bupati, mereka butuh landasan yang lebih kuat lagi. Nah, inilah sebabnya saat ini digodok perda di tingkat provinsi yang kemudian akan memberikan landasan sanksi yang lebih kuat lagi. Ya, sekarang baik. Saya tanya Mbak Ira, gregetan nggak dengernya tadi? Orang cuma ngomong wayai mati ya mati, COVID mati, opo mati. Kalau banyak orang yang komplain ke saya gitu, gregetan banget ngelihat yang seperti itu, kesel, bahkan lek boso ininya ya kesel gitu rasanya. Tapi kan kemudian ini juga yang dirasakan dan akhirnya kita mengambil langkah ini harus ada sanksi yang lebih keras. Betul. Karena ini yang kemudian dikritik banyak orang bahwa dari Jawa Timur, Surabaya maupun kota lain sanksinya kurang ketat sama sekali. Kita akan lanjut dialog Mas Emil sesudah komersial berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami karena selain Surabaya Raya, Kota Malang saat ini juga memiliki kasus positif yang tinggi. Bahkan ada klaster baru dari keluarga yang menyebabkan puluhan warga terpapar COVID-19. Sesaat lagi di Prime Show with Ira Kusno. (6 Juli 2020, seorang dokter di RSUD Dr. Sutomo Surabaya meninggal akibat terinfeksi COVID-19. Dia adalah seorang dokter yang sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis. Almarhum Dr. Putri Wulan Sukmawati mendapat penghormatan dari rekan seprofesi saat ambulan membawa jenazah menuju lokasi pemakaman di Sidoarjo. ID Surabaya mencatat sebanyak 13 dokter telah meninggal akibat COVID-19.